Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel Kimi Kisah-Kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Kisah kali ini berjudul Hewan-hewan yang dijamin masuk surga. Ada beberapa hewan yang dijamin masuk surga yang tercantum dalam Al-Quran, baik pada nama surat maupun sebagai sebuah kisah. Hal ini tentu bukan sekedar dongeng belaka, namun banyak hikmah di dalamnya. Setiap hewan yang disebut dalam Al-Quran mempunyai peran penting, karena perannya itu pula Allah memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsirul Ahzan min Tafsiri Ruhil Bayan, ada 10 hewan yang dipastikan menjadi penghuni surga. Hewan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unta Nabi Saleh. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh. Namun, unta tersebut dicelakai oleh kaum Samud. Setelah itu, kaum Samud langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabarkan unta ini diperkenankan Allah untuk masuk surga. Kisah ini tercantum dalam surat Hud ayat 64-68. Dan hewan yang kedua adalah sapi yang disembelih Nabi Ibrahim. Sapi ini disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk menjadi hidangan bagi kaum musafir yang bertamu ke rumahnya, yang sebenarnya adalah para malaikat. Mereka menyampaikan kabar kelahiran Ishak kepada Nabi Ibrahim. Kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24-30. Hewan yang ketiga adalah domba yang dijadikan pengganti Nabi Ismail. Domba Nabi Ismail juga merupakan salah satu kisah 10 hewan yang pasti masuk surga lainnya. Seperti yang telah diketahui, domba ini adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Berkat kesabaran serta ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba. Kisah ini tercantum dalam surat Asy-Syaffat ayat 102-107. Hewan yang keempat yaitu sapi yang disembelih untuk menghidupkan mayat pada zaman Nabi Musa. Sapi ini digunakan dalam mengungkapkan kejadian dari seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui Nabi Musa dengan menyuruh menyembelih seekor sapi betina dan kemudian dipukulkan kepada mayat. Kemudian mayat tersebut hidup kembali dan mengatakan siapa pelaku sebenarnya. Peristiwa ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 68-73. Hewan yang kelima yaitu ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Ikan paus ini adalah ikan yang menelan Nabi Yunus ketika melarikan diri dari kaumnya. Namun, karena kesalehan Nabi Yunus yang senantiasa berzikir, ia dapat bertahan selama 40 hari dan keluar dari perut ikan tersebut. Peristiwa ini tercantum dalam surat Asy-Syaffat ayat 139-148. Hewan yang keenam adalah keledai Nabi Uzair. Kisah ini menceritakan tentang keledai teman Nabi Uzair yang diubah menjadi tulang belulang dan dibangunkan kembali setelah 100 tahun. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Hewan yang ketujuh yaitu semut yang bertemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan anugerah kemampuan untuk memahami bahasa binatang, termasuk semut. Kisah ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 17-19.
Hewan kedelapan adalah burung hudhud Nabi Sulaiman. Masih berkaitan dengan cerita Nabi Sulaiman, burung hudhud yang menjadi kurir Nabi Sulaiman dalam mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi salah satu kisah 10 hewan yang pasti masuk surga. Kisah ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 31. Hewan yang kesembilan adalah Qitmir, anjing Ashabul Kahfi. Anjing ini menemani Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun saat pengejaran Raja Dqyanus. Kisah mereka tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 22. Dan hewan yang ke-10 ialah unta Nabi Muhammad SAW. Unta ini digunakan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Unta ini digunakan Rasulullah saat tinggal di Madinah dan menjadi petunjuk untuk Nabi Muhammad berhenti di Madinah. Itulah ke-10 hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.